Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah kelas 8. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Khalifah besar pada masa Daulah Abbasiyah. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperoleh ilmu, agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari bersama kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan memperhatikan dahulu peta konsep berikut. Pembahasan kita kali ini adalah tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Ini merupakan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang terbentuknya Daulah Abbasiyah, di mana di sana kita sudah bahas tentang faktor berakhirnya atau runtuhnya Daulah Umayyah dan juga faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah atau bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan pada video kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang mana akan kita bahas terlebih dahulu tentang khalifah besar Daulah Abbasiyah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa yang akan kita pelajari ada 3 khalifah yang paling terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Di antaranya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan juga Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas kembali tentang prestasi Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban. Nah, baik, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang berdiri cukup lama, yaitu antara tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi atau kurang lebih 5,5 abad. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah terdapat 37 khalifah yang berasal dari keturunan dinasti Abbasiyah. Nah, dari ketiga 7 khalifah tersebut terdapat 3 khalifah yang paling terkenal dan paling populer. Di antaranya adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri kota Baghdad, Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern, dan juga Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, Khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan ketiga khalifah ini merupakan periode keemasan peradaban Islam. Pada para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana, juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dan kecintaan yang kuat terhadap pengetahuan tersebut dapat tercermin atau dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diambil pada masa pemerintahannya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Al-Ma'mun pada masa pemerintahannya sebagai Khalifah Daulah Abbasiyah. Nah, kita akan membahas tentang Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, yaitu Khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Maka terlebih dahulu mari kita simak biografi singkat Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Ia dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal pada tahun 170 Hijriah atau pada tahun 786 Masehi yang bertepatan dengan hari wafatnya kakeknya yaitu Musa Al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Ibu
Khalifah Al-Ma'mun bernama Murajil, yang merupakan bekas seorang budak yang kemudian dinikahi oleh ayahnya Harun ar-Rasyid. Namun ibunya meninggal setelah melahirkan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius. Sebelum usia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari 2 orang ahli terkenal yang bernama Imam Kisai dan Imam Yazidi, yang merupakan imam qiraat terbaik pada masa Daulah Abbasiyah. Setelah menyelesaikan belajar ngajinya atau pendidikan ilmu Al-Qur'annya kepada Imam Al-Kisai, kemudian untuk mendalami ilmu hadis, Al-Ma'mun dan juga Al-Amin dikirim oleh ayahnya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk berguru kepada Imam Malik di Madinah, khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta yang dikarang langsung oleh Imam Malik. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk mempersiapkan generasi penerusnya, karena Al-Amin dan Al-Ma'mun merupakan anaknya yang mana kedepannya akan menggantikan posisinya menjadi khalifah atau menjadi Amir Mukminin, pemimpin umat Islam kala itu. Maka setelah belajar dengan Imam Malik dalam waktu yang sangat singkat, Al-Ma'mun telah menguasai berbagai ilmu seperti ilmu kesusastraan, tata negara, ilmu hukum, ilmu hadis, ilmu filsafat, ilmu astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Al-Ma'mun juga hafal kitab suci Al-Quran dan juga mampu untuk menafsirkan kitab Al-Quran. Demikianlah singkatnya bagaimana Khalifah Al-Ma'mun mengenyam pendidikan, mendapat pengetahuan yang luas sehingga ia layak untuk menjadi khalifah pada masa yang akan datang. Dan benar, ketika ia menjadi khalifah, dia menjadi khalifah yang baik, yang memberikan kemajuan yang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid bahwa kekhalifahan diserahkan terlebih dahulu kepada kakaknya, yaitu Al-Amin. Sementara Al-Ma'mun mendapat jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru kemudian setelah Khalifah Al-Amin meninggal, Al-Ma'mun menggantikannya menjadi Khalifah Daulah Abbasiyah. Sebagaimana ayahnya, Al-Ma'mun adalah Khalifah dinasti Abbasiyah yang besar, yang sangat menonjol. Ia memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya memiliki tekad yang kuat, penuh kesabaran, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, penuh dengan ide-ide dan juga inovasi, cerdik, berwibawa, dan juga berani dan toleran. Maka pada masa kekhalifahan Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Berikut adalah beberapa pencapaian ataupun kejayaan yang berhasil dicapai pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun. Di antaranya pada sektor pertanian dan perdagangan, dan kemudian yang kedua tentunya pada bidang pendidikan, kemudian yang ketiga pada bidang perluasan daerah dan juga penertiban administrasi. Mari kita simak bagaimana pencapaian Khalifah Al-Ma'mun khususnya pada bidang pertanian dan juga perdagangan. Dengan keamanan yang terjamin, kegiatan pertanian berkembang secara luas dan pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Produksi buah-buahan dan bunga-bungaan dari Parsi makin meningkat dan terjamin mutunya. Anggur dari wilayah Shiraz, Yet, dan Isfahan telah menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia. Tempat-tempat pemberhentian kafilah dagang menjadi ramai dan meluas ke berbagai penjuru dunia. Sebagai contoh, lalu lintas dagang dari Teluk Parsi menuju Tiongkok berkembang melalui daratan tinggi Pamir yang dikenal dengan Jalan Sutra atau Silk Road, dan juga jalur laut atau Sea Routes. Selanjutnya, selain di bidang pertanian dan perdagangan, tentunya pada bidang pendidikan yang mana sangat maju pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dimulai oleh ayahnya Khalifah Harun ar-Rasyid dilanjutkan dan semakin mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia mendorong menyediakan dana yang besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab,
seperti tentang ilmu kedokteran, ilmu astronomi, matematika, filsafat, dan lain-lain sebagainya. Maka para penerjemah yang termasyhur pada masa itu adalah diantaranya Yahya bin Abil Mansur, kemudian Qusta bin Luqa, Sabiyat bin Sabit bin Qura, dan Husain bin Ishaq yang digelari sebagai Abu Yazid al-Ibadi. Hunain bin Ishaq adalah ilmuwan Nasrani yang menerjemahkan buku-buku Plato dan juga Aristoteles atas pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Selain itu, Khalifah Al-Ma'mun juga mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya-karya ilmiah Yunani kuno untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan ia berhasil mendapatkannya dengan cara yang baik, tanpa harus melakukan penjarahan keilmuan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap pemerintahan Islam. Maka karena perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lahirlah ilmuwan dan ulama-ulama hebat pada masa Daulah Abbasiyah. Al-Ma'mun mengembangkan perpustakaan Baitul Hikmah yang didirikan oleh ayahnya, kemudian dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan kala itu. Lembaga ini kemudian berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim yang melegenda. Selanjutnya dibangun Majelis Munazarah sebagai pusat kajian keagamaan. Pada masanya muncul ahli hadis termasyhur seperti Imam Bukhari, juga sejarawan terkenal seperti Al-Waqidi. Nah, selain mengalami puncak pencapaian dan juga kegemilangan yang luar biasa pada bidang pertanian, perdagangan, dan tentunya pada bidang pendidikan, pada masa Khalifah Al-Ma'mun juga mencapai kegemilangan pada bidang perluasan wilayah Islam dan juga perbaikan sistem administrasi. Di era Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah menjelma menjadi negara adikuasa yang sangat disegani oleh negara-negara lain di sekitarnya. Wilayah kekuasaan dunia Islam begitu luas, mulai dari pantai Atlantik dari barat hingga tembok besar Cina di timur, merupakan wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dalam perluasan wilayah kekuasaannya, ada beberapa peristiwa besar yang dicapai. Di antaranya adalah penaklukan Pulau Kreta di Laut Tengah pada tahun 208 Hijriah atau 823 Masehi, dan juga penaklukan Pulau Sicily di Laut Mediterranean pada tahun 212 Hijriah atau pada tahun 827 Masehi. Kemudian pada tahun 829 Masehi, wilayah Islam mendapat serangan dari Imperium Bizantium Romawi, dan di penghujung tahun 214 Hijriah atau 829 Masehi, Al-Ma'mun bersama pasukan yang besar menyerang Imperium Bizantium. Ketika itu ia berhasil menduduki wilayah Kilikia dan Lydia pada tahun 832 Masehi. Hanya saja belum seluruh wilayah Bizantium ditaklukkan, dan Al-Ma'mun meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah atau pada tahun 833 Masehi. Dan perjuangan selanjutnya diteruskan oleh saudaranya yang menjadi khalifah kemudian, yaitu Al-Mu'tasim. Dan demikianlah beberapa pencapaian atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan peradaban dunia, khususnya pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Maka tidak salah beliau dikenal sebagai khalifah yang paling menonjol dan juga paling hebat pada masa Daulah Abbasiyah. Baik, sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. 3 khalifah sudah kita bahas, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan juga Khalifah Al-Ma'mun. Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh khalifah-khalifah tersebut dapat kita teladani dan juga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan ke dalam diri kita, sehingga kita layak menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, menjadi calon-calon pemimpin yang hebat seperti ketiga khalifah tersebut. Sampai di sini pertemuan kita akhiri dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.